Oke, jadi hari ini kita bersama Bapak Adit MKM. Oke, Bapak Adit UMKM gue biasanya bacanya. Ngapain? Saya kan tidak disupport pemerintah saya. Mungkin perkenalin dulu, siapa nih Bapak Adit? Halo teman-teman yang pernah ngelihat aku di Instagram. Harus agak deket nih. Halo teman. Aku Adit MKM, komika dan juga bookstagram lah istilahnya ya. Oke. Orang yang hobi nge-review buku. Salah satu pembacanya aku yang sudah lama hilang. Kalian harus beli buku itu teman-teman, keren. Itu buku bukunya- terbaik sepanjang masa. Itu Dia adalah buku yang menginspirasi Prabowo untuk menghilangkan aktivis. bagian ini akan saya sensor. Oke, jadi gini, gue tuh sering mendapatkan request dari followers atau dari kadang klien. Klien. Mas, minta rekomendasi buku self-help dong, gitu. Tapi gue sendiri mungkin nggak sekencang itu ya baca buku ya, nggak sebanyak itu buku yang gue baca ya. Ya. Jadi makanya untuk konten ini gue memerlukan bintang tamu, Anjir. yaitu Bapak Adit ini. Aku tuh sebenarnya juga nggak banyak baca buku self help, Oh ya? tapi kayaknya yang populer Lumayan lah. pernah bersinggungan lah. Minimal baca sebentar, kok kayaknya nggak cocok ya, gitu. Itu tayarnya C atau D nanti ya? Ya deh. Oke. Sampah. Oke, jadi kita sudah mengumpulkan 10 list. 10 list. 10 buku ya, bukan 10 list. Satu list, Satu isinya list. 10 buku. Betul. Dan kita akan coba untuk taruh kira-kira buku-buku yang beredar di Indonesia ini, dia tuh masuk tier mana? Ada tier S, A, B, C, D. D. D itu artinya dibuang saja. Kalau S, Sakti. Sakti. Oke, Super. Sangat harus dibaca. Oke, kita mulai aja kali ya. Boleh. Mungkin ini kan ada 10 buku. Masing-masing kita akan bahas. Menurut lu itu apa? Ya. Tiernya, rankingnya, menurut gue yang mana? Oh gitu. Gitu. Oke. Nanti kita debat. Kalau misalnya nggak ketemu, kita taruh tengah-tengah. Oke, ya. Tapi kalau ada salah satu argumen yang menang, oke kita Ya dah. biarin itu. Oke. Siapa yang milih duluan? Anda dulu ya sebagai Gue. yang punya channel. Oke. Gue milih ini yang pertama nih. The Subtle Art of Not Giving a Fudge. Lu. Oh, aku. Ya. D. Ini populer banget, lu taruh paling bawah nih. Ya, ini kan personal ya. Personally, saya kan juga orangnya sebenarnya not giving a fuck. Oke. Orangnya, saya tidak peduli omongan orang. Sebenarnya. Saya udah pernah baca itu waktu kuliah. Jadi beberapa tahun yang lalu. Setelah selesai membaca itu, menyesal. Ngapain aku membuang waktu lama hanya untuk membaca tentang aku? Oh, jadi lu merasa embodiment dari not giving a fuck itu lu? Iya, kayak baca semua apapun teorinya dia tuh kayak ini mah aku ngapain ngabung-buang waktu untuk mempelajari aku. Oke. D. Kalau menurut gua C. Sungkan lah mau naruh D di awal, sungkan kan sebenarnya kan. Ya, C. Ya. Kenapa C? Karena kan gua tumbuh dan besar di keluarga dengan tradisi Buddhis ya. Buddhis. Dan yang dia banyak ngomongin kan sebenarnya ke arah sana kan, menurut Buddhisme kayak gini dan lain-lain. Dan menurut gua sebagai orang yang sudah terpapar tuh dari kecil, ya nothing new lah. Nothing ibaratnya new. gitu ya. Jadi gua taruh mungkin D, tapi karena melihat kepopuleran dan berapa relatable dengan banyak orang, naik jadi C gitu. Menurut lo orang harus baca ini nggak? Kayak orang Indonesia perlu ini nggak? Oh, nggak tahu itu. Menurut lu nggak perlu? Aku ngerasa jangan. Jangan. Bukan nggak perlu tapi jangan gitu ya. Dihindari Ini tuh gitu ya. buku-buku yang membuatmu arogan, Mbak. Oke. Sudah terlalu banyak orang arogan di sosial media ini. Cari buku-buku yang bikin Anda humble. Oke. Soalnya kayak aku yang sudah lama hilang. Wah. Belum. Oh, belum terakhir. Nanti. Spoiler itu pasti S, teman-teman. Pasti. Oke, The Subtle Art taruh D aja deh. D, kalau D, dia. D, Oke. Terus sekarang lu yang milih. Ini kayaknya kita jangan terlalu lama-lama per buku. Ada 10 buku soalnya. Boleh. Filosofi teras. Om Piring nih. Filosofi teras. Mana? C. Hah? Jelek banget dari tadi C sama D. Ada yang bagus. Nah, ada yang bagus. Oke, C. Cukup. Oke. Aku tuh ngerasa Om Henry Piring ini keahliannya itu bukan di situ gitu. Oke. Ngerti nggak? Kayak dia tuh kan orang marketing Betul. sebenarnya kan. Betul. Kebetulan dia belajar filsafat.
Sehingga dia tuliskan tuh pengalaman-pengalamannya dia tentang filsafat tuh kayak gimana, terus apa yang dia rasa benar. Karena ketika kamu komparasi bukunya Filosofi Teras sama The Kompas gitu misalnya yang sama-sama itu, message-nya nggak jauh beda. Message-nya nggak jauh beda. Jadi kayak apalagi yang baru 50 to 20. Tahu. Message-nya juga nggak jauh beda walaupun perspektifnya berbeda. Gitu. Kalau yang itu belajar marketing, belajar hidup. Itu yang aku baru suka karena beneran udah lupain hidup, ini ngomongin marketing. Gitu karena dia sebenarnya spesifikasinya di situ. Dia lebih cocok bahas itu buat lo. Oke. Jadi dan dia di 50 to 20 pun dia bilang bahwa dia tuh nggak begitu suka orang-orang yang menyalahgunakan filosofi teras. Karena dia ngelihat banyak orang yang baca filosofi teras jadi males. Oke. Gitu. Boom, pindah tempat kita. Ya, digusur Henry Manampiring. Dia menggunakan koneksinya sebagai penulis buku apa? Bestseller. Mega bestseller. Udah jauh di atas mega bestseller. Super Seiya. Super Seiya. Oke. Menurut gua kalau gitu. Alah. Filosofi teras. Tapi Anda merasa bagus? Bukan bagus tidak bagus. Menurut saya sih mungkin bukan untuk saya. Tapi Tapi saya merasa banyak klien saya memberikan impresi positif dan terbantu gitu. Jadi itu memudahkan tugas saya. Oleh karena itu buat saya A. Gitu. Oke, boleh. Terima kasih Henry Manampiring. Tadi lu apa? C. Aku di C. Oke. Kita ambil tengah. Oke, kalau gitu B ya. Atau di B. Mantap. Terus gua nih. Gua ambil Courage to be Disliked. Lu pernah baca nggak? Aku nggak pernah. Tapi banyak kawan-kawanku yang baca. Lalu? Orang-orang yang menyebalkan yang baca itu. Nggak tahu ya, tapi itu tuh senada sama apa sih tadi yang Mark Manson itu? Subtle Art of Ya. Ini kan benar. justifikasi orang untuk menjadi asshole gitu loh, nggak sih? Nah, kalau gua nangkepnya malah beda. Oh ya? Ini justifikasi buat orang-orang, bukan justifikasi. Ini adalah cara bagi orang-orang neurotik untuk belajar sedikit menjadi asshole. Lo gue nggak? Oke. Untuk orang asshole, baca bukunya itu jadi justifikasi kan? Iya. Tapi buat orang-orang neurotik, itu bisa belajar jadi sedikit asshole supaya sedikit punya autonomi dalam hidupnya dengan baca buku itu. Gitu. Mungkin teman-teman saya pada asshole semua ya. Iya, mungkin ini masalah demografi pertemanan. Iya, demografi pertemanan saya emang asshole semua, nggak ada yang positif. Gue bagus nih, gue malah S nih. Boleh. Kalau gue suruh merekomendasikan buku self improvement, gue kasih ini. Relate sama Anda berarti? Anda termasuk yang neurotik yang butuh menjadi sedikit asshole? Betul. Sekarang sudah berkat berteman dengan Anda, sudah sedikit asshole sebenarnya. Anda belum lama ketemu sama saya. Nanti kalau sudah mengumpulkan semua stiker WhatsApp saya, Anda, saya sudah menjadi asshole. Ini bahasa Indonesia itu berani tidak disukai. Berani tidak disukai. Teman-teman bisa cari. Next, Anda yang pilih. Apa ya? Ada kan udah yang S. Kalau S menurut aku ngomongin uang. Oh ya? Ngomongin uang. Serius? S parah. Oke. Gue belum baca. Ya udah, gue ikutin lu aja. Jadi gini. I think masyarakat Indonesia yang demografinya kurang ini, yang gampang terjebak sama judi online ini. Bahkan remaja-remaja lulusan S1 first jobbers yang nggak tahu nih duitnya mau diapain. Kalian tuh harus sudah baca buku ini. Karena buku ini tuh simple banget buat diterapin dan seperti tagline-nya gitu. Ya udah, gimana caranya kamu menjadi kaya versimu. Di buku ini tuh ada tips gimana caranya nyari 100 juta pertama. Sesuai dengan kerjaanmu gitu. Praktikal banget. Bahkan aku banyak banget tuh part yang aku suka dari buku ini. Pertama, ada part dimana dia ngebedah jenis-jenis investasi, ada apa aja. Saham, kripto, emas. Terus dia bikin profil nih. Orang-orang yang cocok buat investasi ini tuh apa? Dengan profil resiko masing-masing. Menurut kamu cocoknya di mana? Terus dia ngebahas pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain orang Indonesia kayak kita harus beli rumah nggak sih? Gimana caranya kita nyicil buat KPR? Kita harus beli mobil nggak sih? Kayak gitu tuh. Jadi semua hal masalah finansial dari dasar sampai pertanyaan-pertanyaan sehari-hari itu ada jawab di situ. Semua orang Indonesia harus baca itu, ngomongin uang. Itu gua karena belum baca, gua ngikutin, gua percaya sama lu aja. Mantap, Ben Ardi. Mantap. Itu kayaknya kalau nggak salah terbitnya sedikit barengan sama buku gua, dekat-dekat. Oh iya? Iya.
Bukumu tuh baru ya? Juli tahun lalu. Iya, iya sekitar itu. S, oke. Ternyata gua nih. Gua akan mengambil buku Seorang Pria yang Melalui Duka dengan Mencuci Piring. Seorang pria melalui duka dengan mencuci piring. Betul sekali. Buku jelek, overrated, ini berlebihan, Book of the Year loh, sampah, 2024 loh. IKP keliru. Kak, maaf Kak, kita close bill ya, ini udah punya tutup. Oke, gitu ya. Tutup ya Mas ya. Iya. Ini beneran nggak boleh kita kayak 10 menit gitu? 10 menit boleh, nggak apa-apa ya Kak ya. Tapi tolong dipercepat ya Kak ya. Oke. Sama itu S ya bukunya. Oh iya. Makasih. Oke, jadi menurut mas-mas tukang cuci piring di sini, buku itu S. Oke, kita ikutin karena ya. kita sebenarnya nggak paham banget konteks bukunya, ya kan? Kayak tadi kan Mas yang terlewat tadi kan personal banget tuh bukunya. Oh iya. Kita ikutin dia aja. S teman-teman. Banyak juga yang S ya. Iya. Kita turunin yang tadi A. Masnya agak mirip ya dengan cover bukunya ya. Oke. Jadi S lo A nih. Kalau aku A sih sebenarnya. Oke. A. Gue ikutin lo aja deh. Karena personal banget tuh bukunya. Oh iya. Itu kerasa tulisan yang jujur banget. Oke. Berarti A ya. A. Kunci. Next. Gue nih. Udah gue. Lu sekarang. Oh iya, aku. Ini agak fun fact. Grit dari Angela Duckworth. Oke, itu apa? Sebenarnya Grit ini menurutku buku yang orang itu harus baca karena simple gitu. Temanya tentang ketekunan. Ya kan? Fun fact-nya adalah kalau kalian dengerin Hindi ya. Tahu Hindi ya nggak? Tahu. Baskara. Word Fangs. Ada lagunya judulnya Untuk Apa? Oke. Untuk Apa itu openingnya adalah potongan TED Talk dari Angela Duckworth yang ngomongin grit. Oh ya? It wasn't IQ, it wasn't intelligence, it was grit. Ya. Gitu. Itu populer banget Ya. TED-nya. Ya. Nah, kenapa itu menurutku relate banget? Karena sebenarnya hidup tuh menurutku ya emang kita adu ketekunan. Oke. Bukan adu jago-jagoan enggak, tapi seberapa tekun nih kamu. Orang yang mediocre kalau tekun bisa. Harusnya bisa. Karena tekun kan kayak kita mencari terus nih ke keberuntungan yang mau datang ke kita. Betul. Salah satu kata-kata dari dosenku yang ngecap banget di kepalaku adalah kamu tuh kayak kalau hidup tuh kayak kamu ngelempar sesuatu ke tembok gitu loh. Kamu kalau ngelempar sekali mungkin dia nggak nempel, tapi kalau kamu ngelempar 100 kali pasti ada satu yang nempel. Gitu. Jadi grit itu penting terutama kalau kalian berkarya, bikin buku, bikin konten dalam bidang apapun. Bikin aja terus bikin yang lebih baik. Anjir kayak Panji ya. Anjir. Oke, jadi grit menurutku A. Lu memuji banget tapi A ya, nggak taruh S ya? Karena aku ngerasa nggak semuanya praktikal. Nggak bisa segera dipraktekkan. Kalau ngomongin uang itu beneran sangat praktis. Praktikal, udah. Nggak fafifu dia. Gini caranya, dah. Oke, grit sudah. Nah, tinggal 4 lagi nih. Dikit lagi ya. Gua ngambil buku temen gua lagi. Boleh. Dari Jimmy Ardian, Merawat Luka Batin. Lu nggak baca ya? Aku belum baca. Merawat Luka Batin tapi? Iya, Merawat Luka Batin. Fun fact. Dulu, sebentar, betul lah judulnya? Oh betul, Merawat Luka Batin. Dulu kami pernah ngadain seminar sama Jimmy sama Andreas, ngobrol-ngobrol tentang buku ini. Kan. Kemudian di salah satu momen di seminar itu, gua salah menyebut nama buku ini. Lo bilangnya apa? Menjaga Luka Batin. Dibiarin dong. Biar tetap ada gitu. Biarin ada. Tapi sebenarnya judul yang sebenarnya adalah Merawat Luka Batin. Artinya buku ini mengajarkan ya tentang bagaimana kita memproses luka-luka di masa lalu, bagaimana kita tumbuh secara sehat secara mental, dan saya topik-topik secara psikologis lah. Menurut gua buku ini tuh sangat lengkap. Tebel. Kayak 2 kali buku gua kayaknya. Yang membuat buku ini menarik adalah dia sangat bisa membawakan apa hal-hal yang kami pelajari di masa-masa pendidikan dulu untuk masyarakat yang lebih umum. Cuma ada satu kelemahannya kenapa gua nggak taruh dia di S. Berarti di A ini? Di A nih. Ada satu kelemahannya. Apa? Karena menurut gua Jimmy belum memberikan warna dia sendiri.
Oh. Paham nggak maksudnya? Tahu. Jadi kayak, oh ini kesalahan mental tuh kayak gini nih, terapi yang sukses tuh kayak gini nih, orang tuh mesti kayak gini. Tapi dia belum ada argumen dia sendiri, atau warna dia sendiri. Ini mau dibawa kemana gitu. Berarti oposisinya Andreas ya. Kalau Andreas kan personal sekali. Oh iya, sangat personal. Ini menurut gue ini sangat universal. Iya. Tapi karena terlalu universal, jadinya gue ngerasa nggak menusuk ke satu tempat. Aku tadi suka tuh kamu menggunakan bahasa tidak punya warnanya sendiri. Iya betul. Ya. Tapi Jimmy akan ngeluarin buku baru. Judulnya masih rahasia. Gue lupa sebenarnya judulnya. Tapi yang itu gue udah baca. Itu baru S. Oh ya udah. Kita tunggu aja. Kita tunggu. Itu buku dengan gaya pembawaan Jimmy yang bisa universal sampai ke banyak orang, plus dengan warna dia sendiri. Oke. Itu gue taruh A yang ini. Next. Apa ya? Kayaknya Ini Atomic Habit oke sih. Oke. Atomic Habits itu aku kan taruh di B. Oh sama, gue B juga. Oh ya? Iya. Oke. Pas, tumben, akhirnya. Oke. Alasanku di B adalah sebenarnya dia itu simple and practical. Oke. Tapi mungkin karena aku ngeliat banyak orang udah baca ini tapi nggak bisa mempraktekannya dengan baik. Ngerti nggak? Iya. Ngerti nggak? Ngerti. Jadi statusnya mirip kayak Henry Manampiring tadi. Oh. Itu sebenarnya bukunya bagus aja dan nggak yang begitu banyak teorinya seperti Angela Duckworth. Oke. Ya kan? Ya. Tapi praktikal. Cuman yang baca itu nggak bisa mempraktekannya dengan baik. Itu yang kurasain. Padahal itu kan bahas tentang habit, perilaku. Padahal mestinya praktis dong. Iya. Tapi orang tidak bisa mempraktekannya dengan baik. Hanya dikit orang yang benar-benar bisa berhasil mempraktekkan itu dengan baik. Oke. Mungkin Alasannya? emang tipsnya keliru. Oh gitu. Mungkin. Kalau dibaca make sense, kalau dipraktekin kayaknya bisa, tapi kenapa masih banyak yang gagal ya? Nah itu. Jadi aku nggak ngerasa ini buku yang perfect gitu loh. Ngerti. Paham. Oke. Lo kenapa? Gini. Buku itu sangat sama mungkin dengan filosofi terasnya Om Piring ya. Ini sangat ramai. Iya. Orang-orang sangat mengenalnya. Orang yang sepertinya biasa tidak tahu buku, kayaknya tahu tentang itu gitu loh maksudnya. Jadi kayak sudah menyentuh masyarakat luas gitu kan ya. Cuma memang sejujurnya kalau di dalam psikologi itu behavioral tuh bukan approach yang gue suka. Oh. Karena gue personally pun dalam membangun mungkin hal yang baik dalam hidup gue nggak pakai pendekatan behavioral. Nggak pakai ini reward and punishment. Nggak pakai itu, nggak pakai mulai dari yang kecil dan seterusnya itu. Karena gue pendekatannya humanistik dan eksistensial. Artinya ya memberi kebebasan. Jadi gini, gue punya prinsip yang mungkin gue baru akan tulis nanti di buku kedua gue. Anjay. Gue nggak suka gue mengarah ke hal yang baik dengan menipu diri gue sendiri. Oh menarik. Paham nggak? Iya. Kayak orang bilang kan. Jadi kamu menganggap Atomic Habit itu adalah proses menipu diri. Ya mungkin nggak semua tapi kayak fake it until you make it. Ya, gue nggak suka. Itu. Kan ada orang bilang kayak kalau lu pengen baca buku, taruh buku di meja sebelah tempat tidur lu. Iya itu. Lu otomatis akan kayak gitu kan? Menurut gue tuh menipu diri. Ya itu. Aku ngerasa banyak orang udah melakukan itu nih. Tapi tetap nggak jalan, tetap nggak baca buku, gitu loh. Nah, jadi mungkin tipsnya keliru. Tipsnya keliru atau underlying motivation yang salah. Karena kalau menurut gue, karena gue suka baca buku, gue pengen menyelesaikan itu, makanya gue taruh di sebelah tempat tidur gue. Kebalik ya? Kebalik, gitu. Iya. Itu yang buat alasan gue taruh itu di B aja. Masuk akal. Oke. Sepakat. B. Sepakat. Wah, lagi 2 nih. Sekarang gue ambil ini deh, Psychology of Money. Lu di mana? Gue awalnya suka, tapi tapi waktu diskusi ini lu maki-maki buku itu. Iya. Oke, gue di A. Menurut lu? Justru kan aku udah baca ngomongin uang, Mbak. Oh, berarti lebih bagus ini. Ngomongin uang? Ya. Jauh. Oke. Psychology of Money itu kalau kamu baca ya, babnya kan singkat-singkat. Betul. Lalu kasus-kasus yang dia bahas itu detach sama reality orang Indonesia. Oh, paham. Kayak dia ngomongin lotre, terus dia what else ya? Ngomongin Warren Buffett, ya kan? Ngomongin saham. Betul. Itu sesuatu yang orang Indonesia nggak ngerti. Orang Indonesia taunya gaji, BPJS, judul, judi online. Nah,
sangat kebalik. Ngomongin uang tuh ngomongin hal-hal yang emang Indonesia banget. Indonesia banget. Paham. Dan itu branding terselubungnya ngomongin uang itu sebenarnya. Ketika aku ngobrol sama Grenardi, dia bilang emang tujuannya adalah aku pengen bikin Psychology of Money, tapi versi Indonesia, versi lokal banget. Dan bagus. Menurutku he achieved the goal. Oke. Totally. Lo kalau udah baca ngomongin uang, Pak, Psychology of Money itu apaan sih? At least nggak tahu ya, kan Anda cukup berprivilege ya. Oh gitu. Kan cukup berprivilege. Mungkin lebih cocok sama Psychology of Money. Tapi kalau buat orang-orang yang kayak baru dapat duit nih, baru gaji pertama gitu ya, atau orang-orang yang sandwich generation gitu, nggak ada sandwich generation di Psychology of Money, Pak. Nggak ada. Bener, gue baru paham tuh. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh dia merakyat sekali, dia memahami kalau memang orang Indonesia itu kalau punya gaji harus disisihin buat orang tua. Benar. Nah, nggak ada tuh Psychology of Money. Jadi Ya. menurutku orang Indonesia nih kalau misalnya mau baca Psychology of Money kejauhan. Ngomongin uang dulu deh. Ngomongin uang, kalau misalnya udah beres nih, keuanganmu udah jalan, lu udah punya 100 juta pertama, lu baru tuh gerak ke investasi yang investasi gimana gitu ya. Rich Dad Poor Dad, Richest Man in Babylon, Psychology of Money. Gua suka nih point of view-nya. Gua baru nemu nih kayak gini nih. Oke. Jadi kan? gue ikut lo. Berarti Psychology of Money Kayaknya deh. karena tidak relatable dengan. Tapi karena tadi kita nggak ada yang C, taruh di C aja. Oke. Sebenarnya bagus bukunya, nggak jelek-jelek banget, cuman nggak relate aja sama kita. Cuma karena di sini sudah ada penguasanya nih, ngomongin uang. Iya. Video ini disponsori oleh Ngomongin Uang. Jadi buat Anda yang ingin beli, ada di link di bawah. Habis rekam baru kita approach. Betul. Mau endorse nggak di sini? Mau sponsor nggak di sini? Nanti ada apa logonya dia nih. Ada, terima kasih Dago gitu. Oke. Terakhir. Ada Aku yang sudah lama hilang. Buku saya sendiri. Ada. Anda mau di review bagus atau review jelek nih? Tolong bagus ya. Nanti kalau lu mau kasih kritikan di belakang. Enggak, tapi sebenarnya gini. Ini aku akan ceritakan yang tadi aku cerita ke sini. Oke. Aku tuh nggak suka baca buku-buku seperti ini sebenarnya. Oke. You have to know that ini tuh genre yang aku paling malas baca. Oke, kenapa? Dan aku baru tahu kenapanya gara-gara buku ini. Meta buku ini, sangat meta berarti. Untuk aku sebenarnya. Ya, oke. Yang tadi aku ceritain bahwa buku-buku seperti ini tuh sebenarnya kan membuat kita merasa sesuatu. Betul. Self-reflecting kan. Betul. Aku membenci itu, Pak. Oh gitu. Saya tuh membenci merasakan apa yang kurasa. Gitu. Oh. Berarti kayak Wow. aku tuh males kalau misalnya aku baca buku kayak ini aku banget nih gitu. Ngapain? Iya, ngerti. Gitu sih. Aku pengen membaca buku tuh yang seru, yang discover something new, penuh dengan pengetahuan. Iya. Gitu. Achieving suatu hal yang di luar Iya, gitu ya. gitu. Tapi kalau yang internalize kayak kayaknya ini aku salahnya di sini gitu. Dan aku tuh aku cerita bahwa aku sampai hari itu nggak nonton Jumbo dan mungkin nggak akan pernah nonton. Bukan karena aku nggak percaya filmnya, bukan karena aku nggak suka Ariana Grande, tapi karena aku tahu film itu bagus banget. Karena aku tahu ini film dibikin pakai hati, bagus banget, banyak orang udah nangis, aku takut nangis. Saya kira awalnya itu karena toxic masculinity aja. Gue kira gitu kayak, aku laki, aku tidak akan menangis, aku tidak mau nonton film-film nangis gitu kan. Setelah baca ini aku baru tahu kalau ini adalah ketakutanku untuk menghadapi diriku sendiri. Wah. Gitu. Oke. Jadi ini buku yang cukup impactful sih buat aku. Jadi kayak salah satu komitmenku setelah baca buku ini adalah ya aku harus cari waktu suatu hari aku harus nonton Jumbo. Gitu. Luar biasa. Setidaknya itu dulu deh. Betul. Atomic Habit. Nah kalau kecil aja dulu kan. Betul. Memberanikan diri untuk merasakan emosi yang mungkin selama ini aku nggak berani hadapi gitu. Betul. Jadi ini buku bagus. Cuman kalau kalian nyari buku yang penuh dengan pengetahuan, penelitian gitu kan, riset. Bukan ini. Ini buku fungsinya emang buat self reflecting. Jadi kalau tujuannya itu A. Gue kira S. Lu bilang tadi ini setara kayak kitab suci. Oh enggak, jangan. Oh jangan, bahaya. Biar kamu satu pertemanan bertiga tuh A semua. Oh, oke. Iya kan? Benar-benar Iya juga kan? ya. Jadi A semua ya. Tuh. Nanti kamu kalau misalnya Boom. ini sombong kamu nanti. Gitu. Jadi ya di grup WhatsAppmu kamu nggak. Aku nggak kalah sama mereka gitu ya. Kamu Sama-sama A.
kamu nggak merasa jumawa ya, asal kalian sampah kalian menurut ada MKM kamu di bawahku gitu. Enggak, ini A. Kenapa kok enggak S? Mungkin karena ya emang it's not for everybody. I don't think it's for everybody. Karena misalnya kamu nih nggak ngerasakan apa yang aku rasa, bisa jadi kamu baca ini bosen. Betul, Ngerti ya? betul, ya. Kalau nggak kena ya nggak kena banget Iya, sama orang. iya, gitu. Paham. Jadi mungkin ini kalau ketemu sama pembaca yang tepat, ini bagus banget. Tapi mungkin nggak buat semua orang. Apakah Anda pembaca yang tepat? Anjay. Silakan cari tahu. Itu kayaknya bedanya itu deh. Kayak yang di S tadi, aku ngerasa semua orang tuh akan kemakan gitu. itu. Kayak mayoritas orang akan makan itu. Ya, paham. Kalau yang A itu kayaknya buku-buku bagus, tapi nggak buat semua orang. Oke. B biasa aja, C ya cukup lah. Dan decent buat diterbitkan. D sampah. Dibuang gitu ya. Dibuang aja lah. Oke, terima kasih. Terima Bapak kasih, Adit. Nago. Wah, lama juga kita ngobrol ya. 4 jam ya? 4 jam. Oh, Oke. gokil. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nyimak. Semoga ini bisa membantu mereka membuat keputusan kira-kira Betul. buku self improvement apa yang mereka mau baca. Episode berikutnya kita akan bahas buku ini, Apa? resep masak. Resep masak. Ya. Siapa? Farah Queen? Siapa lagi? Siska Switomo, Sesi Tomo. Rudi Kauyudin, Siapa lagi? apa lagi ya? Siska Kol. Siska Kol. Dan seterusnya. Makan juga itu ya, masak juga. Iya, bener juga. Ya. Sip, sampai bertemu video selanjutnya. Dadah.